akan memaparkan mengenai pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam membangun karakter setiap individu. Secara umum, pendidikan biasanya meliputi lingkungan, sekolah, atau perguruan tinggi. Di setiap negara, termasuk Indonesia, terdapat sebuah sistem yang mengatur keberlangsungan pendidikan. Sistem pendidikan inilah yang menjadi acuan dalam melaksanakan segala aktivitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam membangun karakter setiap individu. Secara umum, pendidikan biasanya meliputi lingkungan, sekolah, atau perguruan tinggi. Di setiap negara, termasuk Indonesia, terdapat sebuah sistem yang mengatur keberlangsungan pendidikan. Sistem pendidikan inilah yang menjadi acuan dalam melaksanakan segala aktivitas pendidikan di Indonesia. Filosofi sistem pendidikan. Kita pasti sudah tahu dan tidak asing lagi dengan pahlawan satu ini, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan pencetus semboyan yang berbunyi Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madio Wangun Karso, dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Berdasarkan semboyan tersebut, Ing Ngarso Sung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan yang baik. Ing Madio Wangun Karso memiliki arti seseorang di tengah kesibukannya harus mampu membangkitkan atau mengunggah semangat diri. Sedangkan Tuturi Handayani memiliki arti seseorang harus memberikan dengan moral dan semangat kerja dari belakang. Hingga kini, semboyan ini menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Sejarah singkat pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia bermula ketika era Buddha dan Hindu. Pada saat itu, sistem pendidikan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai agama dan leluhur. Saat masa Belanda menjajah Indonesia, Belanda merupakan negara pertama yang memperkenalkan pendidikan sekolah dasar ke tanah air. Akan tetapi, saat itu hanyalah masyarakat yang berstatus sosial tinggi seperti keturunan bangsawan hingga orang Eropa yang berpeluang mendapatkan pendidikan. Konrad Theodor van Deventer merupakan orang Belanda yang pertama kali membawa peluang bagi pribumi untuk bisa merasakan dunia pendidikan. Konrad Theodor van Deventer merupakan orang Belanda yang pertama kali membawa peluang bagi pribumi untuk bisa merasakan dunia pendidikan. Beliau merumuskan kebijakan pada tahun 1870 dengan membuka beberapa sekolah seperti sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini merupakan cikal bakal dari sekolah dasar yang ada di Indonesia. Perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan adalah segala sesuatu yang sudah tertata dengan rapi dan memiliki aturan yang digunakan untuk mendidik siswa di sekolah. Sistem pendidikan tidak hanya berlaku untuk siswa atau mahasiswa. Aturan ini juga berfungsi untuk mengatur negara sebagai pembentuk karakter atau norma-norma bagi pemerintah maupun warga negaranya. Dasar dan fungsi pendidikan nasional, proses pendidikannya adalah upaya untuk menghasilkan manusia Indonesia yang mandiri. Kriteria manusia mandiri adalah manusia yang mempunyai rasa percaya diri, mempunyai budaya belajar di masyarakat sehingga dapat menumbuhkan sikap dan perilaku yang kreatif, inovatif, berkeinginan untuk maju sesuai dengan tertera dalam GBHN 1993-1998. Maka, proses pendidikan adalah upaya untuk menciptakan iklim belajar, mengajar, dan budaya belajar di masyarakat hingga tercapai pembentukan manusia yang mandiri. Tujuan pendidikan nasional dan prinsip. Penyelenggaraan pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, berkreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demonstrasi serta bertanggung jawab sesuai Undang-Undang 1945. Sedangkan yang terkandung dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional berpijak pada logika bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan berjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan dan kultural dan kemajemukan bangsa. Yang pertama, ada pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan sistematik dengan sistem terbuka. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan. Yang ketiga, pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap bangsa atau warga masyarakat. Berikut merupakan jenjang pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan
SD jenjang pendidikan SD tergolong wajib sebelum melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Usia resmi untuk masuk sekolah dasar adalah 7 tahun, tetapi banyak orang tua yang memasukkan anak mereka ke sekolah dasar dengan usia 6 tahun. Yang kedua, pendidikan SMP jenjang pendidikan selanjutnya adalah sekolah menengah pertama atau SMP. Setelah melewati tahapan SD selama 6 tahun, seseorang akan melanjutkan pendidikan SMP selama 3 tahun. Dan yang ketiga ada pendidikan SMA atau SMK. Siswa yang telah lulus dari SMP akan memasuki tahap pendidikan SMA atau SMK yang membedakan SMA dan SMK yaitu terletak pada minat masing-masing siswa terkait jurusan. Jika SMA memiliki sistem pendidikan dengan menerapkan 2 pilihan jurusan yaitu IPA dan IPS. Sedangkan SMA memiliki sistem pendidikan dengan fokus menerapkan program kerja pada siswanya sesuai dengan minat mereka masing-masing. Adapun kelebihan dan kekurangan pada sistem pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama, biaya pendidikan terjangkau, sudah terjangkau oleh negara, sudah difasilitasi dan menanggung biaya pendidikan Indonesia. Misalnya adanya bantuan BOS atau bantuan operasional sekolah, di mana program ini banyak membantu sekolah untuk menggratiskan buku-buku pelajaran. Dan yang kedua, ada sistem pendidikan transparan. Guru dapat mengawasi langsung proses belajar siswanya serta ikut mengembangkan potensi siswa yang ada di sekolah. Yang ketiga, penerimaan siswa mudah untuk dipertimbangkan. Terdapat sistem zonasi berdasarkan wilayah tempat tinggalnya yang mempermudah pelajar Indonesia untuk bersekolah dengan jarak yang terjangkau dari rumah. Selanjutnya ada kelemahan sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama, tenaga pendidik belum tersebar secara merata. Kekurangan tenaga pendidik menjadi salah satu faktor lemahnya sistem pendidikan di negara ini. Dan yang kedua, sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata di wilayah yang jauh dari kota dan sulit terjangkau, kerap kurangnya mendapatkan perhatian dalam pendidikan. Sehingga minat belajar masyarakat di wilayah tersebut berkurang akibat terhalang fasilitas sekolah yang tidak memadai. Dan yang terakhir, pada kurikulum yang bersifat teoritis dan bersifat lemah. Banyak lulusan sekolah hanya menguasai teori daripada praktek secara langsung. Masih banyak lembaga pendidikan yang membekali pendidikannya dengan ilmu soft skill atau hard skill sehingga siswa sulit memahami dunia kerja yang nyata. Sekian pemaparan materi mengenai pendidikan di Indonesia yang telah saya sampaikan, mulai dari filosofi, sejarah singkat, sistem pembelajaran saat ini, hingga kelemahan dan kelebihan pada sistem pembelajaran di Indonesia. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.